Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Pagi ini saya bukan mau share tentang ikan koi yang di kolam dengan disupport oleh air kangen, bukan. Jadi bukan tentang ikan koi, kolam ikan koi yang disupport dengan air kangen, bukan. Saya mau share ke teman-teman tentang vertical garden, membangun vertical garden di void rumah. Jadi kalau kita punya void, ruang terbuka di dalam rumah, ya, kalau kita punya void, ruang terbuka di dalam rumah, kita bisa bangun di area itu, di dindingnya, ambil satu sisi untuk vertical garden, ya, daripada kita melihat beton atau tembok atau keramik, ya. Ada pilihan lain, kita bisa setting area itu menjadi vertical garden, ya. Kita bisa setting area itu menjadi vertical garden. Membuat vertical garden, bagi yang belum pernah melihat apalagi, tidak mudah memang. Vertical garden membutuhkan pemikiran yang lebih serius dalam membangun garden, membangun kebun di dalam rumah gitu. Banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk membangun kebun di dalam rumah. Tapi kalau sudah dibangun, hasilnya jauh lebih baik daripada hanya melihat tembok beton atau tembok yang dicat atau tembok yang dipasangnya keramik yang kesannya masif. Kalau kita bangun vertical garden di dalam rumah, kita bisa dapat hijauannya, kita juga bisa dapat support oksigennya dari tanaman yang ada di area itu. Seperti ini contohnya, ini adalah area vertical garden saya di void. Saya ada void di dalam rumah yang saya bangun vertical garden. Nah, material vertical garden ntar saya share, ya. Tapi di area bawah vertical garden, area bawah yang connect langsung dengan tanah. Ini area bawah yang connect langsung dengan tanah. Kita bisa tanami dengan tanaman-tanaman yang tidak banyak memerlukan sinar matahari. Tanaman yang tidak banyak memerlukan sinar matahari. Ada beberapa jenis tanaman yang tidak banyak memerlukan cahaya langsung matahari. Kita pilih di antara tanaman itu yang cocok. Sebab kalau pemilihannya nggak cocok, dia juga tidak cocok hidup di habitatnya, sehingga kemungkinan dia akan mati. Yang kedua, tanaman itu pilih yang membutuhkan banyak air, karena di area bawah ketika kita akan lakukan penyiraman di area vertical garden, airnya pasti akan ke bawah. Kalau tanaman yang kita pilih di sana tanaman yang tidak memerlukan banyak air, dia akan mati juga. Saya sudah beberapa kali contohkan beberapa tanaman yang saya taruh di area bawah, tapi dia tidak tahan air, dia mati. Berulang kali kita nanam dan berulang kali dia mati. Jadi mesti dipilih memang tanaman yang di area bawah. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat vertical garden? Ini tadinya adalah tembok semen berbatasan dengan tetangga saya. Nah, mungkin di area atas itu masih ada sisa temboknya. Ya, ini adalah tembok beton, tembok semen yang saya tidak plester, hanya semen aja, semen halus, berbatasan dengan tetangga. Daripada melihat beton seperti itu, kemudian saya pasangi dia, setting dia dengan vertical garden. Materi
media yang dipakai untuk vertical garden, salah satu yang terbaik adalah pakis. Nih teman-teman lihat nih. Nah ini pakis. Ini batang pakis kita bisa beli di toko-toko tanaman. Nih, mungkin belum ada yang lain yang menerapkan, tapi ketika diterapkan ini sangat efektif untuk media tanam di vertical garden. Ini pakis ini, semua dasarnya ini adalah pakis. Nah, ini pakis, batang pakis. Pohon pakis itu ada yang batangnya dijual kotak-kotak, ada yang dijual bulat memanjang. Pilih pakis yang kotak-kotak, yang sudah ada kotak-kotak begini. Ini bisa dibeli di toko tanaman. Pilih yang kotak. Ketika kita pasang dia, maka area itu udah menjadi hitam atau abu sesuai dengan warna dasar pakisnya. Otomatis area itu menjadi lebih soft. Area vertical garden kita menjadi lebih soft karena dia sudah warnanya udah gelap hitam atau abu. Cara pemasangannya, nah di situ tantangannya, di situ challenge-nya. Cara pemasangannya adalah dengan cara dipiser. Dengan cara dipiser ke tembok. Nih contoh. Nih, piser. Setiap lempengan pakis ini, setiap kotaknya dipisar ke tembok. Dengan S6 bisa untuk memperkuat. Jadi pisar ke tembok nih. Dengan S6 dipisar ke tembok. Nih juga bisa pakai S6 dipisar ke tembok. Setiap bijinya dipisar ke tembok supaya kuat. Dia tidak akan jatuh, sama sekali tidak akan jatuh karena udah kuat. Merata. Juga teman-teman bisa bentuk pola, suka-suka aja, tapi basicnya bisa merata. Dibuatin pola juga bisa, tapi ini dibuat merata ya. Nah, untuk dekorasinya bisa tambahin apa aja terserah. Seperti saya tambahin kayu seperti ini untuk dekor aja, untuk varian aja. Terus di area itu saya juga tambahin kayu. Untuk tanamannya beberapa kita tempelin seperti kadaka ini. Kadaka memang saya beli kemudian ditempelin. Tuh kadaka yang besar, anggrek itu ditempelin. Tanaman lain yang ajaib teman-teman, ketika teman-teman punya vertical garden dari pakis, hanya dengan penyiraman rutin, disiram 2 hari sekali misalnya, rutin disiram, maka akan tumbuh tanaman-tanaman habitat aslinya dari hutan. Pakis ini kan pakis hutan. Pakis ini kan pakis hutan. Ketika pakis hutan ini kita pasang di tembok untuk vertical garden kemudian disiram, ternyata di dalam pakisnya sudah ada spora-spora yang udah ada di dalam pakis. Nah, spora-spora ini tumbuh menjadi ini. Ini semua tanaman sendiri, dia tumbuh sendiri. Paku-paku ini dia tumbuh sendiri, beberapa jenis paku dia tumbuh sendiri. Benar-benar dia muncul dan tumbuh sendiri paku-pakunya. Nah, itu salah satu kelebihan kalau kita pakai pakis sebagai media dasar. Kemudian untuk penyiramannya bagaimana? Untuk penyiramannya kita bisa setting yang otomatis. Ini saya setting otomatis atau bisa dilakukan secara manual dengan cara menyemprot. Disemprot dengan selang gitu, dengan pressure gitu, disemprot dengan pressure, selang yang ada ujungnya pressure, atau disiram otomatis. Saya setel otomatis, contohnya seperti ini nih. Ini saya udah setting otomatis. Settingannya nanti saya video belakangan, nanti videonya nanti aja yang settingan. Sekarang lihat hasilnya aja. Nah, ini hasilan tuh di atas teman-teman bisa lihat ada pipa sepanjang itu. Sepanjang dinding ini saya pasang pipa untuk penyiraman otomatis. Hasilnya adalah ini. Nah, jadi
kapan aja, setiap saat kita bisa buat hujan buatan. Nah, dengan penyiraman otomatis ini, nah, ini penyiraman otomatis karena udah disetting, kita bisa bikin hujan buatan kapan saja. Nah, suka-suka ya, kapan aja bisa bikin hujan buatannya. Ini cara yang paling efektif menurut saya untuk melakukan penyiraman secara reguler, secara rutin. Kita bisa lakukan 2 atau 3 hari sekali. Dengan penyiraman ini ya, semua mendapatkan air. Tuh kan seperti ada hujan, ada matahari, ada hujan. Karena memang dibuat di atas, jadi penyiramannya dari atas. Jadi seperti saya sampaikan di awal, di area bawah ini akan ada banyak air. Kita mesti memilih tanaman yang suka air. Contoh saya tanam dengan pakis ini, ternyata pakis ini tidak suka air menggenang. Ini kan ada air menggenang beberapa waktu, misalnya 1 jam gitu, kan masih ada basah tuh. Kalau basah yang terlalu banyak, pakis tuh gak suka juga. Pakis saji gak suka basah terlalu banyak, dia cenderung mati. Tapi kalau yang ini basah banyak, nih gelombang cinta namanya mungkin ya, saya lupa namanya. Nah ini dia suka tanaman air. Oke, by the way, itu adalah penyiraman untuk mempermudah kita melakukan perawatan tanaman vertical garden kita. Anggrek ini sekarang, ini anggrek ini dia berbunga dengan sendirinya. Oke, selamat menikmati. Ayo kita buat vertical garden supaya kita mendapatkan hijauan dan oksigen yang sehat di rumah kita. Bye for now.